Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat siang Bapak Presiden Joko Widodo. Mohon maaf Pak, ini seperti biasa saya selaku rakyat masyarakat konsumen listrik menyampaikan keluhan tentang ketenaga listrikan. Meskipun secara direct belum berpengaruh pada kami konsumen listrik ini atau rakyat Indonesia ini. Jadi begini, Bapak Presiden, saya sampaikan bahwa menurut pemberitaan Replita Online tanggal 8 November 2020 kemarin, itu salah seorang pejabat di Kementerian Keuangan ya, itu mengatakan ya, dia levelnya adalah kepala satuan. Itu mengatakan bahwa subsidi listrik untuk tahun 2020 ini kemarin maksud saya itu sebesar 200,8 triliun. Itu 200,8 triliun. Nah, artinya kalau kami bandingkan dengan laporan statistik PLN selama ini, sebelum tahun 2020 itu rata-rata hanya berkisar 50 triliun, 50, 60, 50, 60 dan kebanyakan 50 lah, rata-rata 50 triliun. Itu saat kelistrikan sepenuhnya masih dioperasikan oleh PLN, itu rata-rata hanya 50 triliun. Pertanyaannya adalah kok kemudian mengapa sekarang 2020 kemarin subsidinya kok melonjak menjadi 200,8 triliun. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Kami kemudian membayangkan kalau itu kemudian tidak ditutup oleh subsidinya pemerintah, wah pasti akan melonjak seperti pengalaman kami membela teman-teman dari Napocor Filipina tahun 2007, pasti akan melonjak 5 kali lipat. Artinya seperti sekarang ini kami membayar listrik 1 juta, pasti kemudian akhir bulan ini ditagih oleh PLN 5 juta. Kalau tidak disubsidi, itu permasalahannya. Tapi kalau disubsidi, dan kemarin saya lihat berita dari salah satu media online, Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tahun ini itu pemerintah mendapatkan hutang luar negeri 342 triliun untuk kuartal pertama. Nah, dengan demikian pasti akan ditutuplah itu permasalahan operasional listrik yang saat ini sudah bukan oleh PLN, ya, bukan PLN, tapi sudah oleh kartel swasta, pasti akan ditutup. Jadi sekali lagi ini menjadi masalah besar Pak di masa yang akan datang, Dan kami pada tanggal 22 Juli 2020 kemarin mengadakan seminar dengan teman-teman Indonesia Power dan PJB. Yang saat itu keynote speech-nya adalah mantan Direktur Utama PLN, Bapak Sideng Marsudi. Itu terbukti untuk Jawa Bali ini mayoritas sudah dikuasai swasta asing dan asing, Pak. Bapak harus tahu itu. Mereka itu digandeng oleh beliau-beliau ini, yaitu Menteri Koordinator Investasi dan Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, mantan Wapres Yusuf Kala, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Pak Dahlan Iskan, ya serta kawan-kawannya. Dahlan Iskan itu mantan Menteri BUMN dan sekaligus mantan Direktur Utama PLN. Itu 90% pembangkit di Jawa Bali sudah dikuasai mereka ini, Pak. Konspirasi antara ya oligark lah saya katakan, oligark, karena mereka itu kan para pejabat, jadi oligark kelistrikan dengan independent power producer atau pengusaha pembangkit swasta asing dan asing itu sudah 90%. Sementara Pak Dahlan Iskan ini pada saat menjadi Direktur Utama PLN tahun berapa ya, 2010-2011 itu sudah penjual retail PLN, yaitu jaringan yang masuk ke konsumen-konsumen itu sudah dijual semua oleh Pak Dahlan Iskan, terutama Jawa Bali ini. Gitu. Artinya konsumen listrik ini pun sudah dikuasai mereka. Terus bagaimana PLN? PLN sudah nggak bisa apa-apa. PLN itu sekarang ini 2020 ini untuk Jawa Bali
hanya menjadi penjaga tower saja, Pak, menjaga tower transmisi dan distribusi serta kabel-kabelnya. Seperti itu. Mengapa? Karena pembangkit-pembangkitnya dia sudah tidak operasikan lagi, sekarang ini PLN. Kemudian retailnya sudah dijual oleh Pak Dahlan Iskan, artinya seluruh konsumen, baik itu pabrik, hotel, kawasan wisata, rumah tangga, semuanya sudah dikuasai retail itu, sehingga ya PLN hanya jaga tower transmisi dan distribusi. Mengapa? Karena tower-tower transmisi dan distribusi ini sudah disewakan oleh Kementerian SDM, Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi itu, atau Dirjen Gatrik lah. Itu ada rapatnya, kami punya dokumennya itu, Pak, tanggal 14 Februari 2020 dan tanggal 5 Mei 2020. Itu rapat dalam rangka menyewakan jaringan transmisi dan distribusi. Artinya PLN hanya jaga tower saja. Nah, sekarang ini artinya ada markup, ya Bapak Presiden, saya sampaikan aja terus terang. Ada markup 150,8 triliun dari saat sebelumnya yang masih dioperasikan oleh PLN, sekarang dioperasikan oleh kartel swasta, oleh para mantan dan para pejabat aktif itu. Seperti itu, Bapak Presiden. Jadi ini semua adalah pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 garis miring PUU strip 13 Romawi strip 2015 tanggal 14 Desember 2016. Pelanggaran konstitusi, Bapak Presiden. Berat ini. Apalagi saat itu, saat setelah dilantik menjadi Menteri BUMN, Pak Erick Thohir itu kemana-mana mengumumkan. Yang saya lihat di Tempo 14 Desember 2019, beliau mengatakan pembangkit PLN tidak boleh beroperasi lagi. Kemudian saat beliau mengadakan kuliah umum di Hotel Ritz-Carlton pada Januari 2020, itu mengatakan begitu lagi, PLN nggak usah ngurusi pembangkit, udah kasihkan aja ke EPB. Terakhir di Jawa Pos 16 Mei 2020 disampaikan lagi itu PLN tidak boleh ngurusin lagi pembangkit, ngurusi aja transmisi dan distribusi, dalam artian ya cuman menjadi penjaga tower itu. Seperti itu. Jadi ini suatu kejadian yang parah, yang ya saya tahu, oke lah, sekarang ini kan ya kami maklum, mayoritas rakyat Indonesia ini kan pragmatis. Asal tarif listrik relatif masih stabil, naiknya hanya berapa persen lah akibat dari price adjustment, akibat price contingency saja, eskalasi, inflasi dan naiknya ya 2-3%, itu mereka masih maklum lah. Meskipun sebenarnya disubsidi, dan subsidi itu dari hutang, Pak. Ini Bu Sri Mulyani jelas mengatakan ada subsidi apa? Ada hutang 342 dan yakin itu sebagian untuk subsidi listrik. Tetapi kan kemudian yang namanya hutang luar negeri, Bapak Presiden, kami ingatkan lagi, pada tanggal 31 Oktober 1997 itu pun kan pemerintah Indonesia akibat hutang yang 132 miliar US dollar itu kan terpaksa menandatangani letter of intent. Setelah itu di dalam isi letter of intent adalah liberalisasi, privatisasi, kemudian perdagangan bebas, itu harus diaplikasikan, harus dilaksanakan Indonesia. Akibatnya ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu lahir Undang-Undang Liberal, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Kelistrikan, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Energi, semuanya itu menjadi liberal. Intinya sumber daya alat kita ini diserahkan pada asing. Itu esensi dari letter of intent yang terdahulu, yang terbit tanggal 31 Oktober 1997. Nah sekarang ini beberapa hari yang lalu Pak Menko Maritim dan Investasi sudah mengumumkan bahwa Bapak sudah menandatangani letter of interest katanya. Kalau dulu letter of intent, nah ini yang baru saja ditandatangani Bapak Presiden Joko Widodo adalah letter of interest. Di sini sama lah. Kalau dulu penyerahan sumber daya alam kepada asing, lah ini sekarang apa?
isinya apa. Tapi ini semua kan terjadi karena dari catatan beberapa LSM bidang ekonomi, ada yang mengatakan 400 miliar, ada yang 800 miliar, dan kalau di rata-rata itu adalah hutang luar negeri Indonesia saat ini adalah 600 miliar US dollar. Pasti ini konsekuensi adanya letter of interest tersebut. Apa konsekuensinya? Wallahu a'lam. Tapi kami melihat LOI yang lalu saja seperti ini, sumber daya alam kita habis, BUMN dijualin, diprivatisasi dan sebagainya. Ini apa lagi? Ya terus terang kami agak berpikiran kotor juga. Ini jangan-jangan adalah apa? Oh, waktu itu ada program globalisasi dari bank-bank barat IMF di BBB itu, yang namanya globalisasi, menurut Profesor Jeffrey Winters itu. Nah sekarang ini kan Cina mengadakan program One Belt One Road, obor. Nah kalau dua kekuatan ini kemudian digabung dalam letter of interest ini, kami memang terus terang berkhawatir. Jangan-jangan ini enggak pembagian kawasan. Kalau sudah seperti itu, sinyalmen beberapa tahun yang lalu bahwa akan ada balkanisasi Indonesia, nah ini menjadi pertanyaan kami. Demikian Bapak Presiden yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat bertugas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.